Silakan Pak Mutamil. Di langit tinggi, bintang bertebaran, Alhamdulillah. satu saja yang tampak berseri. Pagi-pagi belajar Al-Quran, tentu saja di Zoom Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sampailah kita di acara inti, yaitu penguraian dan pembahasan ayat-ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Hari ini, hari Ahad, tanggal 10 Desember 2023. Pagi ini akan diuraikan ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 123. Bersama Buya Rizal Al-Hasani yang pagi ini akan didampingi oleh Bapak Dr. Hadril Busudin. Pagi ini Buya Rizal diwakili oleh Bapak Ustadz Dede Al-Hasani. Kita sapa dulu Pak Ustadz Dede. Assalamualaikum Pak Ustadz Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mutamil, sehat Sehat ya? Pak Ustadz Dede? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat semuanya. Ya. Mudah-mudahan kabar Buya sudah semakin sehat ya. Semakin sehat dan semakin bisa Alhamdulillah. banyak bergerak. Alhamdulillah. Cepat bisa bersama kita mentadabburi Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sapa juga Bapak Habibi Al-Hasani, yaitu Pak Dr. Hadril Busudin. Pak Hadril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hadril? Insya Allah sehat. Ya flu-flu sedikit ya sehat. Kayaknya Sehat. udah siap total ini. Iya. Tenang ya Pak Hadril. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ustadz Dede. Dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa sama-sama mentadaburi lagi ayat-ayat Al-Quran beserta memaknai kata perkatanya melalui metode Al-Hasani. Ya, untuk pagi ini surat An-Nisa ayat 123 ya Pak Ustadz ya. Iya, 123 ya. Oke, Pak Hadril sebelumnya boleh cerita-cerita dulu mengenai bagaimana proses dalam mencari kata-kata yang ada dalam ayat ini. Proses mencari kata-kata ya dalam kamus Pak Ustaz. Untuk menganalisa ini kata bendanya, ini kata kerjanya, ini adalah huruf bermakna seperti apa Pak berdasarkan yang Bapak sudah pahami. Oh, kita udah mengenal ada ciri-ciri khas kata benda, kemudian sudah mengenal pola-pola, walaupun kadang-kadang salah juga. Iya, namanya salah itu pasti akan ada buat yang belajar ya Pak ya. Kalau kita nggak salah berarti nggak nambah ilmunya Pak. Iya, insya Allah. Udah dari berapa lama Pak masuk di Al-Hasani Pak Hadril? Oh, saya di Al-Hasani ini sudah hampir 2 tahun nih. Udah. Alhamdulillah, sudah 2 tahun berarti sudah sering melihat orang-orang memenggal-menggal kata demi kata dalam ayat ya Pak ya? Ya, sudah. Ini yang tampilan ketiga nih. Alhamdulillah tampilan ketiga. Terus semakin lama mengikuti semakin banyak tampilnya, semakin mantap jam terbangnya insya Allah Pak. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah semoga berkah selalu dan kita bisa mentadaburi ayat-ayatnya yang memang nanti Pak Hadril juga sampaikan artinya ya. Semoga lancar Pak Hadril. Silakan Pak Mutamil. Ya, Pak Hadril silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may
yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita sampaikan pada kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan, kesehatan dan baik kemudian kesempatan untuk belajar Al-Qur'an. Ini belajar Al-Qur'an ini saya sangat bahagia nih Pak Ustadz Dede. Nah, ya alhamdulillah masih di usia-usia yang di penghujung ini saya masih diberi kesempatan untuk belajar. Alhamdulillah saya ketemu dengan metode yang saya sangat sukai. Walaupun sudah ada beberapa metode saya pelajari sebelumnya, tapi di metode Al-Hasani ini adalah suatu komunitas yang luar biasa. Nah, luar biasanya itu kita punya komunitas yang saling saling bantu-membantu, saling ada kebersamaan. Jadi komunikasi kita lancar, baik kepada Pak Ustadznya, kepada kawan-kawan semua, pembimbing. Jadi malah saya katakan saya di metode Al-Hasani ini hampir masuk ke semua grup untuk belajar, paling minimal saya mendengar. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih banyak nih, satu persatu nggak bisa saya sebutkan ya, karena jadinya presentasi saya ini, PowerPoint saya ini atas bekerja sama bersama-sama. Jadi di sini kelebihannya tidak bekerja sendiri. Jadi kalau ada dibantu oleh kawan dan tidak bisa. Jadi artinya kerjasama kita luar biasa, masya Allah. Ini tidak ditemukan di komunitas lain. Jadi pagi ini saya akan menguraikan surat An-Nisa ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bi amaniyikum wala amani lil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Shadaqallahul azim. Ayat ini terdiri atas dua bagian dengan penggalan sebanyak 23 penggalan. Penggalan pertama laisa, penggalan kedua bi, penggalan ketiga amaniyikum, penggalan keempat wa, penggalan kelima la, penggalan keenam amani ahlil kitab, penggalan ketujuh man, penggalan 8 ya'mal, penggalan 9 su'an, penggalan ke-10 yujza, penggalan ke-11 bi, penggalan 12 i, penggalan 13 wa, penggalan 14 la, penggalan 15 yajid, penggalan 16 la, penggalan 17 u, penggalan 18 min, penggalan 19 dunillahi, penggalan 20 waliyau waliya, penggalan 21 wa, penggalan 22 la, penggalan 23
nasiran. Jadi dari penggalan-penggalan tadi kalau di apa namanya diuraikan, laisa sudah sering dibahas dalam diskusi. Ini merupakan KKL khusus. Kenapa dikatakan KKL khusus? Karena tidak punya KKSAD. Pelakunya huwa, akar kata laisa, pola fa'ala, artinya bukan, ditemukan pada kamus Mahmud Yunus 408. Yang kedua, bi merupakan huruf bermakna dan sekaligus juga sebagai huruf jar. Artinya dengan bisa ditemukan dalam kamus Mahmud Yunus halaman 55. Amanikum. Ini merupakan suatu kata benda di mana gabungan dari KBKK dengan kata ganti. Jadi sebelah depannya itu KBKK-nya itu amani. Kenapa disebut KBKK? KBKK objek ya, KBKK objek jamak ya, tak beraturan. Akar katanya mana atau manaya ya, mana. Asalnya sebenarnya amaniyu ya. Karena ada pengaruh huruf jar di depannya, ada bi, amaniyu itu berubah menjadi amaniya. Kemudian pola kata kerjanya fa'ala. Kalau kita lihat dalam kamus, karena apa namanya keharusan bagi kita tampaknya dalam belajar kata benda ini, kalau ada kata benda jamak, kita cari yang tunggalnya. Yang tunggalnya itu dalam kamus bertemu minyatun, ya. Kemudian munyatun. Kalau minyatun berarti polanya fi'latun. Kalau munyatun berarti polanya fu'latun. Kemudian pola kata bendanya apa ilun. Kemudian artinya kalau dalam kamus ya temu pada 430 Mahmud Yunus 431. Jadi akar katanya di halaman 430, kata bendanya itu ketemu pada halaman 433. Kemudian kum, kata ganti pemilik. Ya, jadi ya pemilik ya. Karena kata ganti itu ada pemilik, ada sebagai objek. Artinya kalian. Ini kita lihat pada modul halaman 22. Kalau kita terjemahkan arti KBM ini cita-cita atau kehendak kalian. Wah, huruf bermakna artinya dan, itu ada terjemahnya dalam kamus MBA 490. Kemudian la, huruf bermakna artinya tidak. Ya, bisa juga kita lihat dalam kamus Mahmud Yunus. Kemudian yang keenam, amani ahlil kitabi. Jadi di sini ada 3 kata benda yang ber-KBM, ya, yang bermajemuk. Yang pertama amani dengan ahli, kemudian alkitabi. Kalau kita analisa amani itu merupakan KBKK objek jamak, tadi sudah. Akar katanya mana, kemudian asal amaniyu. Jadi karena adanya huruf jar di depannya menjadi amani.
Pola kata kerjanya fa'lah. Kata benda tunggalnya minnayatun. Fa'al, fa'latun. Kemudian munyatun. Ya, polanya fa'latun. Pola kata benda jamaknya fa'ilun. Jadi artinya dalam kamus cita-cita atau kehendak. Kemudian ahli. Ini ahli. Bisa kita lihat ada harakat kasrah pada huruf yang ketiga dari kata benda yang kedua ini, ahli. Jadi kasrah ini sudah menunjukkan kepastian kepada kita bahwa ini bermajemuk. Kemudian ini KBKK tunggal, objek tunggal, asalnya ahlun. Kalau sebagai objeknya dia akan fathahtain ahlan. Kemudian menjadi ber-KBM dia menjadi kasroh, ya menjadi ahlin. Kemudian bermajemuk dan dia akan bertemu dengan kata benda yang ketiga al-kitabi akan menjadi ahli. Jadi kasrahnya hilang, jadi tinggal satu. Kita harkat kasrahnya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Artinya ahli. Pada Ma'mun Yunus halaman 52. Kemudian al-kitabi. KBKK juga objek tunggal. Akar kata kataba. Asal katanya kitabun. Jadi karena dia bermajemuk, jadi dia harkatnya berubah menjadi kasroh, ya, turun menjadi kasroh. Kitabun, kitabin. Karena ada alif lam, ya, jadi kasroh tain itu jadi satu, jadi kasroh menjadi al-kitabi. Pola kata kerjanya parah, pola kata bendanya fi'alun. Ini berarti saya, no, maaf, ini salah tulis seperti saya ini. Fi'alun nih, bukan fi'alun, bukan fi'alun, fi'alun. Betul Kemudian kok, Pak. Betul, fi'alun. artinya kita pada Ma'mun Yunus 366. Jadi kalau diterjemahkan arti KBM ini cita-cita atau kehendak ahli kitab. Jadi arti bagian 1, penggalan 1 sampai 6, bukan dengan kehendak kalian dan tindak kehendak ahli kitab. Kemudian may ya'mal su'an yujza bihi. Man, kita ketahui man itu adalah huruf bermakna dan sekaligus sebagai huruf syarat. Ini bisa kita ambil dari materi halaman 38. Karena huruf syarat ini mempengaruhi akhir KKSAD. Kemudian artinya barang siapa bisa dilihat pada kamus halaman Ma'mun Yunus 429. Nah, sekarang kita ketemu dengan ya'mal. Ini pembuktian tadi bahwa huruf bersyarat itu mempengaruhi KKSAD. Aslinya ya'mal, ya'malu. Jadi ya'malu itu berubah menjadi ya'mal. Jadi ini merupakan KKSAD dengan apa tandanya ciri KKSAD? Ada ya di depan, ada akhir domah di belakang. Nah, merupakan ya rumus lah atau lagu ya, nyanyi kita untuk memahaminya. Oleh karena itu, ya malu karena pengaruman
menjadi ya'mal. Pelaku huwa, akar kata amila, pola fa'ala, artinya dia akan mengerjakan. Dia mengerjakan, dia akan mengerjakan, sebenarnya akan mengerjakan. Tuan, KB merupakan kata benda, ya. KBKK, benda kata kerja, ya. Objek tunggal. Kenapa ini KBKK? Karena ada akar katanya. Akar katanya adalah sa'a atau sawa'a. Ini sesuai dengan kaidah satu sia poin 2, di mana apa namanya, waw dan ya itu bisa berubah menjadi alif. Ciri objek tunggalnya adalah fathah kain. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun, artinya kejahatan. Dilihat dalam kamus halaman 183. Yujza, merupakan KKSAD, ya. Di mana ciri khasnya ada ya di depan. Tapi karena ya di depannya itu harakatnya doma, ya doma sukun, ya patah. Jadi itu merupakan tanda pasif. Ya, jadi kata kerja yang pasif. Asal katanya yujza itu sebenarnya apa? Jaza ya. Kemudian ianya di belakang itu hilang karena merupakan jawab syarat. Ya, jawab syarat. Biasanya ini istilahnya KKS apa? KKSD mati. Nah, yang jelas di sini ia di belakangnya itu hilang. Kemudian pola fa'ala artinya dia akan dibalas pada kamus halaman Makmur Yunus halaman 88. B, huruf jar, huruf bermakna sekaligus huruf jar, artinya dengan. Kemudian dilihat pada kamus Makmur Yunus halaman 55. Kemudian penggalan ke-12, kata ganti hi merupakan kata ganti. Itu terjemahnya bisa kita lihat pada modul halaman 2. Artinya nya. Ya, terus wala yajid, wa huruf bermakna artinya dan, kemudian la mana artinya tidak, kemudian yajid merupakan KKSAD, asal kata yajidu, cirinya adalah ya di depan, domah di belakangnya. Kemudian pelakunya huwa, akar katanya ya dicari dengan kaidah sia, kaidah sia 1.1. Jadi ia itu di KKSAD-nya dihilangkan, jadi tinggal 2 huruf hidup, di depannya ditambah dengan waw. Jadi menjadi wajada. Itu teorinya. Jadi terlempar. Ada kok Pak Adril, masih ada.
Ada Pak Adil ada. Ada Pak Adril. Cuman Ada. share Oh, screen-nya Pak. yang ini. Tulisannya ada Oh, tulisannya. oh, bisa ya? Bisa nggak ada ya? Pak Oh, Helminya terlempar ya. oh ya. Oh, Helminya Pak Helmi terlempar. kalau gitu saya terus saja ya. Oh, saya bantu ya. Hmm. Ini dia. Ada Ada. atau Iya, di luar. Masuk lagi. Ada. Nah, yang 8. Ya, Yazid kita sampai Yazid tadi ya. Ya, slide ke-8 berarti. Iya. Eh, nah, Yazid yang 15 yaitu jadi akar kata wajada artinya dia akan mendapat. Semua pada halaman Mahmud Yunus halaman 492. Li huruf bermakna artinya bagi pada kamus Mahmud Yunus 492. Kemudian hu artinya dia atau nya. Kemudian min huruf bermakna dan juga huruf jar sekalian. Kemudian artinya dari pada kamus halaman 429. Kemudian dunillahi. Ini KBM jadi dari dua kata duni dan Allahi. Jadi tampak di sini Allahinya itu kasrah huruf ketiganya. Nah, menambah keyakinan kita bahwa ini ber-KBM nih, antara duni dan Allahi. KBKK objek tunggal, ciri kata benda ya ada huruf jar, kemudian ciri objeknya adalah fathah. Jadi dunan ya menjadi dunin itu pengaruh huruf jar, huruf min di depannya. Nah, kemudian akar kata ini kembali ke kaidah SIA 1.2. Dawana, dana. Kemudian pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lun. Artinya selain. Pada halaman 132. Allahi, Allah itu sebagai objek. Ya, terus. Kemudian waliyan. Waliyan itu sebagai KBPA, objek tunggal. Sebagai ciri khas PA-nya, pelaku aktifnya itu ada ya antara huruf kedua dan ketiga. Ciri objek tunggalnya adalah fathah tain. Kemudian asalnya waliyun. Akar katanya wali. Kemudian pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, artinya pelindung. Di sini saya cari dalam kamus Mahmud Yunus maupun Munawir. Memang ini di dalam kamus itu memang tidak nyata-nyata diterjemahkan pelindung, wali di situ. Tapi kita ambil aja anunya sinonimnya itu pelindung. Kemudian wa huruf bermakna artinya dan pada halaman pada Mahmud Yunus 460. La huruf bermakna artinya tidak. Kemudian nasiron. Nasiron itu merupakan kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri PA-nya iya, ya adanya iya antara huruf 2 dan 3. Ciri objek tunggalnya adanya fathah tain. Akar kata nasoro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Dilihat dalam kamus, ini memang jelas artinya penolong. Jadi terus kalau gitu kita lihat arti bagian bagian 11, bagian kedua dari pegangan 7 sampai 23.
Barang siapa mengerjakan kejahatan, pasti akan dibalas dengannya atau kejahatan. Dan dia tidak akan mendapat baginya selain dari Allah sebagai pelindung dan penolong. Terus, jadi kalau dilihat arti keseluruhan secara gramatika, bukan dengan kehendak kalian dan tidak kehendak ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, pasti akan dibalas dengannya atau kejahatan. Dan tidak akan mendapat baginya selain dari Allah sebagai pelindung dan penolong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus sekali nih Pak Hadril. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan pada kita semuanya istiqomahan dalam membahas ayat-ayatnya, termasuk dengan yang baru dibahas ini ya. Oke. Alhamdulillah Pak Hadril, gimana rasanya setelah memberikan penyampaian tadi? Apakah ada kesulitan yang tadi Bapak bilang kan ada kadang salah-salah. Padahal kalau dalam metode lasan ini nggak ada istilahnya salah ya Pak ya. Adanya learn, try and learn ya, bukan try and error. Jadi kalau Ya. try and error itu kan kita coba terus kita nggak dapat kita salah. Padahal dalam hakikatnya kita pas nggak dapat itu kita sedang belajar. Iya. Ya Iya. salah dan eh, apa lupa itu manusiawi kan. Tapi yang jelas kita bisa belajar dari kesalahan itu dan kita bisa dapat banyak manfaatnya, insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya Pak Hadril, ini kata Abi Buya Rizal itu saya diminta buat jelasin sedikit banyak terkait tafsiran ayat ini. Ya, jadi yang sudah disampaikan sama Pak Hadril tadi ayatnya sangat bagus terkait dengan hakikat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berangan-angan untuk bisa masuk surga hanya karena mereka sudah berada dalam agama tersebut. Nah, maka di sini eh, ketika seseorang itu sudah masuk ke suatu agama dan dia tidak ngapa-ngapain, artinya tidak mendalami agamanya, tidak menjalankan apa yang wajib dan yang sunnahnya, tidak meninggalkan yang haramnya. Nah, itu eh, dia tidak bisa dikatakan langsung masuk surga, langsung mendapatkan kehidupan yang baik dan yang eh, terpuji. Karena itulah dalam ayat An-Nisa 123 ini ya Allah Subhanahu wa taala mengingkari atau tidak menyetujui bahwa orang-orang ahlul kitab itu termasuk juga orang Islam ya, apalagi orang yang tidak punya Tuhan ya kan, yang ateis. Tidak bisa dikatakan mereka bisa masuk surga semuanya ya, kecuali mereka melaksanakan amalan-amalan yang baik. Nah, mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diridhoi sama Allah dan juga dinilai sama manusia bahwasanya ini membawa kemaslahatan, ya kan? Nah, sebaliknya kalau misalnya dia sudah masuk ke suatu agama dan dia malah berbuat jahat terus, nah, maka dia akan mendapatkan balasan dan juga mendapatkan siksa dan dia tidak akan mendapatkan pertolongan maupun pembelaan kecuali selain daripada Allah. Nah, yang menariknya ini ketika ayat ini diturunkan, ya, Abu Bakar As-Siddiq itu sempat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Berarti kalau kita melakukan keburukan, ya semuanya itu akan dibalas kepada kita, wahai Rasulullah. Abu Bakar dalam kondisi ini sudah merasa tidak nyaman karena memang sebagai manusia pasti akan ada yang namanya kesalahan, ada yang namanya keburukan yang dilakukan, baik itu diketahui sama orang lain maupun tidak. Nah, di sini Rasulullah SAW menjawab, ya kan, semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar. Nah, jadi jawaban Nabi
di awal itu menenangkan ya, ghafarallahu laka ya Abu Bakar. Nah, kemudian Nabi em, mengkoreksi kembali terkait dengan apa yang Abu Bakar tanyakan, ya kan, ketika kita berbuat buruk pasti akan dibalas sesuai dengan ayat ini. Ya, sebenarnya Allah membalasnya, tapi dengan berbagai cara. Alasta tamrod, kata Rasulullah SAW, apakah kamu pernah sakit? Ya kan? Apakah kamu pernah bersedih? Apakah kamu pernah gundah gulana? Apakah kamu pernah merasakan kehilangan? Nah, jadi proses-proses yang tadi itu diakui sama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, benar wahai Rasulullah, nah, gitu. Nah, maka hal tersebut yang menjadi balasan bagi kalian terkait dengan apa yang kalian sudah lakukan dari kesalahan. Dan di hadis yang lain disebutkan apapun musibah yang didapat oleh anak Adam itu bisa menjadi kafaratun lizunubihi, ya, penghapus dosa-dosanya. Nah, ini yang menarik ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwasanya dalam ayat ini kalau kita tadabburi lebih dalam, kita ketika melaksanakan keburukan, kita bisa bertobat sama Allah, dan Allah punya hak prerogatif untuk langsung mengampuni, ataupun nanti Allah berikan peleburan dosanya melalui cara yang Allah ketahui ya, melalui cara yang Allah sudah tentukan. Bisa jadi ketika kita dapat musibah, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah, ya, bahwa kita ditegur untuk hati-hati dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang ada. Jangan sampai kita ketika terkena musibah, kita justru merasa bahwasanya Allah tuh nggak sayang sama kita. Bisa jadi ketika kita dapat musibah, Allah justru yang memperhatikan kita, yang sayang sama kita. Contohnya ketika kita tidak hati-hati dalam menulis, ya mungkin ada yang tercoret gitu kan, ada kertas yang tidak apa namanya bersih, ya, karena ada coretan-coretan. Nah, itu berarti kasih sayang Allah, bukan berarti coretan-coretan yang ada dalam kertas itu justru membuat kita semakin kesal gitu ya. Sebenarnya yang Allah inginkan ya kita lebih berhati-hati dalam menulis, bukan kita ingin Allah buat kesal gara-gara tulisan yang tercoret-coret itu. Nah, itu ibaratnya ya. Jadi hal yang membuat kita sedih, hal yang membuat kita kesal, hal yang membuat kita itu tidak bisa merasakan kebahagiaan, itu semuanya Allah berikan sebagai untuk tebusan dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Bisa jadi penyakit yang kita alami sekarang itu adalah penggugur dosa-dosa. Bahkan kalau misalnya kita tertusuk duri sekalipun, itu merupakan sebuah penggugur dari dosa-dosa kita yang ada di masa lalu. Jadi kita tetap bersyukur, kita tetap mengucapkan alhamdulillah, kita bisa mengambil cerminan dari Nabi Ayub alaihissalam, seorang Nabi Allah. Ketika Nabi Allah itu mendapatkan musibah penyakit yang sangat kronis, beliau tidak pernah keluar kata-kata dari mulutnya yang membenci Allah, yang menyesali takdir Allah, atau yang menyerah terkait dengan ujian yang ditimpa. Ya, bahkan anak-anak beliau meninggal, bahkan istri-istri beliau juga meninggalkan, kecuali Siti Rahmah satu orang ya. Bahkan harta benda beliau pun ludes binasa, tapi di situ beliau selalu memberikan kata-kata positif. Ya, yang saya pernah baca itu 8 tahun beliau menderita penyakit. Beliau ketika ditanya sama istrinya, kenapa engkau tidak pernah terlihat sengsara gitu, kau tetap terlihat ceria walaupun penyakit yang ada ini sangat kronis. Nah, beliau mengatakan, wahai istriku, aku telah Allah berikan kenikmatan selama 80 tahun. Nah, jadi kenapa 8 tahun saja aku mendapatkan penyakit ini aku harus merasa sedih? Nah, padahal dibandingkan dengan 80 tahun ini justru lebih banyak waktu untuk sehatnya daripada waktu untuk sakitnya. Nah, gitu ya. Jadi alhamdulillah sifat seorang nabi yang bisa kita contoh ini menjadi sebuah tolak ukur yang sangat penting dalam menyikapi penyakit dan juga dalam menyikapi musibah-musibah yang ada.
kembali lagi ke ayat ini, bahwasanya orang-orang Islam, orang-orang Ahlul Kitab, baik dari Yahudi dan Nasrani, ya pada zaman Rasulullah SAW tersebut, ketika mereka membangga-banggakan saya sudah berada di Islam, saya sudah berada di Kristen, saya sudah berada di Yahudi, di situ Allah mengambil sebuah sikap yang sangat penting, bahwasanya kalian bisa beruntung untuk masuk surga bukan karena kalian sudah masuk ke agama tertentu. Ya, tapi yang lebih penting lagi adalah kalian mengamalkan apa yang diminta dalam agama tersebut. Jadi kita juga terintrospeksi bahwasanya kita sudah mengaku Islam tidak menjadikan jaminan kita sudah lolos dari azab api neraka. Betul, ya, la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tetapi tetap Allah Maha Adil, karena Allah Maha Adil, orang-orang yang berbuat jahat walaupun dia Islam, dia akan mendapatkan perhitungan. Ya, kecuali kalau dia bertobat dan dia istiqomah di jalan kebenaran setelah dia bertobat. Nah, itu pasti Allah punya pengampunan yang sangat luas. Untuk umat Islam saja, agama yang sudah Allah ridhoi, Allah masih mensyaratkan untuk berbuat baik, ya kan, sesuai dengan ayat sebelumnya di 122. Jadi orang yang beriman dan yang beramal soleh, mereka lah yang akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sudah dibahas kemarin ya Pak ya. Dan ini merupakan sebuah syarat. Yang pertama beriman, yang kedua itu beramal soleh. Pada zaman Rasulullah SAW waktu itu memang ahlu kitab masih banyak yang iman kepada Allah dengan cara yang benar. Di situ kalau ada kawannya. Oke, tetapi banyak juga ahlu kitab yang sudah tidak menjalankan agamanya dengan benar. Makanya Islam datang untuk memberikan peringatan kepada ahlu kitab tersebut untuk kembali ke jalan yang benar dan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya, apalagi kalau mereka ingin menerima Islam sebagai agama yang melengkapi dari agama-agama mereka yang sebelumnya. Maka di situ yang kita bisa temukan sekarang, kalau ada orang yang mengatakan saya adalah orang Islam, pasti saya untung di akhirat kelak tanpa ada siksaan. Nah, itu juga termasuk amaniyikum, angan-angan kalian. Kalau saya adalah orang Yahudi, saya adalah orang Kristen, sudah masuk agama kami, dan kami itu akan pasti masuk surga. Nah, itu wala bi amani ahli kitab. Nah, ya, posisinya jawabannya. Nah, dan itulah dia yang Allah sampaikan. Ingat, pahala kebaikan itu ada tempatnya dan pahala keburukan itu ada tempatnya. Dan bagi semua orang tidak akan menemukan siapapun juga yang akan melindunginya, yang akan menolongnya kecuali Allah. Mungkin itu saja, Pak Adril, atas pendalaman dari yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kita kembalikan kepada Pak Multamil ya. Baik, Pak Ustadz Dede dan Pak Adril, Ya, yang sudah menguraikan ayat surat An-Nisa ayat 123 dengan mumtaz. Selamat ya Pak Adril. ya, terima kasih. Baik, selanjutnya kita berdiskusi. Biasanya yang berdiskusi Pak Adril nih yang nanya. Nah, sekarang ini udah banyak yang raise kan ini. Rekamannya mungkin stop aja. Kita lihat. Ustaz Dede. Ya, Pak Ustadz Dede, ada mau disapa? Ya, banyak sekali nih, Masya Allah, sudah ada 4 orang yang raise hand. Rekamannya di stop dulu, Ustaz Dede. Rekamannya kita ya. stop dulu ya. Iya. Bismillah. Oke, terima kasih banyak.